Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Yoga Nugraha dengan NIM 230209501039 dari kelas PTIKD. Di sini saya akan mengerjakan tugas latihan pertama, yaitu mengerjakan kode program konsep dasar kelas, atribut, dan juga metode dalam C#. Jadi kita akan memahami bagaimana sebuah kelas bekerja sebagai cetak biru atau blueprint untuk objek, dan bagaimana atribut digunakan untuk menyimpan data, dan bagaimana metode digunakan untuk melakukan aksi atau operasi dalam suatu kelas. Untuk itu, saya akan membuat sebuah kode program sederhana yang merepresentasikan data dengan nama dan juga umur, lalu menampilkannya di layar. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai menulis kode, ada yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah kelas. Jadi kelas itu adalah blueprint atau template yang digunakan untuk membuat objek. Di dalam kelas kita bisa mendefinisikan atribut dan juga metode yang akan digunakan oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Lalu ada atribut. Atribut adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang suatu objek. Contohnya, jika kita memiliki kelas person, atributnya bisa berupa name, nama, dan juga age atau umur, atau age yaitu umur. Selanjutnya ada metode. Jadi metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas dan digunakan untuk menjalankan aksi-aksi tertentu. Jadi contoh metode itu adalah display info yang akan mencetak informasi ke layar. Selanjutnya ada objek. Jadi objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Jadi jika kelas adalah blueprint, maka objek adalah rumah yang dibuat berdasarkan blueprint tersebut. Sekarang kita akan mengimplementasikan konsep ini ke dalam sebuah kode. Jadi kita mulai saja. Saya sudah menyiapkan sebuah Visual Studio dan file yang bernama latihan. Pertama kita akan mengetik kode, yaitu using, lalu system, using system, terus titik koma. Jadi using system ini berfungsi untuk mengimpor library system yang berisi berbagai fungsi bawaan C#, termasuk console write line yang akan kita gunakan untuk mencetak teks ke layar. Selanjutnya kita akan mengetik atau membuat kode namespace dan juga kelas. Kita buat dulu namespace, lalu contoh kelas. Nah, lalu kita buat sebuah kelas namanya person. Oke, begini. Nah, kita sudah membuat sebuah namespace bernama belajar kelas. Namespace ini berfungsi sebagai wadah atau ruang lingkup kode agar tidak bentrok dengan kode lain. Di dalam namespace kita membuat sebuah kelas bernama person yang akan menjadi sebuah template untuk objek yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan atribut atau property di dalam sini. Kita buat dengan nama public, lalu string, lalu name. Di bawahnya public integer, lalu age. Nah, ini. Nah, jadi kita sudah membuat atau menambahkan dua atribut ke dalam kelas person yang bertipe data string karena digunakan untuk menyimpan nama seseorang. Lalu age bertipe data integer karena berguna untuk menyimpan umur seseorang. Jadi kedua atribut ini juga bersifat publik, yang berarti kita bisa akses dari luar kelas person. Selanjutnya kita akan menambahkan metode untuk menampilkan sebuah data. Kita bikin di bawah sini, namanya public, lalu void display info. Nah, kayak gini. Kita buka kurung dulu, lalu kita buka kurung awal di bawah sini. Nah, gini. Kita ketik console write line, kita isi name, name
kurung di sini, tambah variabel tadi nama, lalu tutup kurung. Oh, bukan sama dengan di sini harusnya tambah, ya tambah. Kita copy aja untuk membuat menampilkan umur. Kita tulis age. Nah, gini. Nah, jadi kita sudah mendefinisikan metode display info yang akan digunakan untuk mencetak informasi objek ke layar. Jadi ketika metode ini dipanggil, program akan mencetak nilai name dan juga age dari objek yang memanggilnya. Nah, perhatikan tuh, kita menggunakan console writeLine untuk menampilkan teks ke layar. Selanjutnya kita akan membuat kelas program dan juga metode main. Kita bikin di bawah sini, di bawah kelas, bernama kelas program. Nah, besar aja. Yang kurung-kurang di bawahnya. Nah, lalu kita ketik static void main selalu dalam kurung string kota ini, lalu di sampingnya kita isi args, lalu jangan lupa tutup kurung perawat. Salah, bukan kurung perawat, sini. Nah, jadi kita sudah membuat sebuah kelas baru, yaitu kelas program yang berisi method main. Jadi di dalam C# itu, method main adalah titik awal eksekusi program, yang dimana semua kode yang ingin kita jalankan harus dimasukkan ke dalam method main. Selanjutnya kita akan membuat objek person dan mengisi data. Kita membuat person, lalu person 1. Nah, besar ini. New person. Kok bisa salah? Oh iya, kelas person harusnya besar. Nah, gini. Lalu kita isi dengan nama person 1 dot name. Nah, lalu kita sama dengan, kita isi dengan nama Hindu Yoga Lekra. Ini nama saya. Ini. Lalu person 1 age. Isi dengan nama isi 19, umur 19. Lalu kita ketik console dot write line dan dalam kurung person 1. Nah, ini person 1 sama dengan lalu person 1 display info. Jadi di situ kita sudah membuat sebuah objek bernama person1 dari kelas person. Jadi setelah objek dibuat, kita mengisi atributnya dari, yaitu person1 name kita isi dengan Widoyo Nugraha karena kita menggunakan string, jadi kita mengisi dengan teks. Lalu person1 kita isi 19 karena menggunakan integer.
Nah, di bawahnya kita membuat sebuah eh, pemanggilan metode display info. Jadi, kita menggunakan metode display info untuk menampilkan informasi yang telah kita isi. Selanjutnya, saya akan menambah ya di belakang untuk data baru. Kita membuat objek kedua. Sini, copy saja ini. Taruh ke bawah. Kita ganti sini jadi person 2. Person 2 ini juga person 2. Nah, sini person 2. Kita ganti namanya jangan sama. Kita isi Budi saja. Lalu di sini umur 25. Nah, ini atas bawah sama karena merupakan objek yang sama, cuma beda data. Oke. Jadi sebetulnya kita juga bisa membuat objek lain, misalnya person 2 dengan nama Budi dan umur 25. Lalu kita akan panggil menggunakan metode display info yang sama dengan objek pertama untuk menampilkan informasinya. Lalu kita akan menambahkan sebuah kode di akhir main. Jadi kodenya itu kayak gini. Console readline. Console dot readline. Nah, jadi apa guna kode terakhir itu? Jadi kode terakhir itu digunakan agar program tidak langsung tertutup setelah dijalankan. Jadi dengan kode itu kita bisa melihat hasil output sebelum program tersebut berhenti. Jadi kita coba jalankan. Ini sudah lengkap ya kodenya. Kita jalankan dulu. Kodenya sudah berhasil. Mungkin tidak tampil di OBS Studio saya. Tunggu saya tampilkan dulu. Kita pakai aktifkan ini. Nah, jadi di sini sudah tampil person 1 name Windu Joko Nugraha age 19, person 2 name Budi age 25. Jadi gitu. Sepertinya ada yang harus saya ubah dulu sebentar. Karena di sini tidak ada spasi ya. Jadi agar supaya ada spasi kita tambahkan /n. Nah, ini untuk spasi. Kita stopkan dulu runnya, kita run ulang. Kita aktifkan dulu ini. Nah, di sini sudah terspasi kan kita menggunakan /n. Jadi hasilnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Oke, jadi tampilannya bakal seperti itu. Akan tampil informasi orang pertama, yaitu nama saya tadi, lalu informasi orang kedua, yaitu Budi. Artinya, jika sudah tampil seperti itu, program kita sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Jadi dalam kode yang telah kita buat, terdapat beberapa elemen penting dalam kode pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam C#. Jadi mari kita identifikasi satu persatu. Jadi di situ adalah yang pertama ada kelas atau kelas. Saya ulik kembali. Jadi kelas itu adalah blueprint atau cetak biru yang digunakan untuk membuat objek di dalamnya. Jadi di dalamnya kita bisa mendefinisikan atribut atau data yang dimiliki dan metode atau fungsi yang bisa dilakukan. Jadi dalam kelas kode kita tuh kayak gini. Nah, ini namanya kelas. Oke, selanjutnya ada objek. Jadi objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Jadi jika kelas adalah blueprint, maka objek adalah rumah yang dibuat untuk berdasarkan blueprint tersebut. Nah, contoh objek itu kayak gini. Ini namanya objek. Enggak. Nah, ini objek.
objek. Sama juga kayak ini namanya objek. Oke. Jadi selanjutnya ada atribut. Jadi atribut adalah variabel dalam kelas yang digunakan untuk menyimpan data untuk setiap objek. Jadi dalam kode kita ini yang namanya atribut adalah yang ini. Nah ini namanya atribut. Jadi atribut name itu menyimpan nama seseorang, sedangkan age menyimpan umur seseorang. Selanjutnya ada metode. Jadi metode itu adalah fungsi dalam kelas yang digunakan untuk melakukan aksi tertentu. Jadi di dalam kode kita metode itu bagian yang ini. Public. Nah ini. Jadi ini metode namanya. Jadi public void itu public void display info yaitu metode yang digunakan untuk menampilkan data seseorang. Sedangkan console write line digunakan untuk menampilkan nama dari objek yang memanggil metode ini. Selanjutnya console write line yang lain itu digunakan untuk memanggil metode yang lain atau objek yang lain. Nah, jadi untuk kodenya mungkin sampai sini saja untuk latihan pertama. Jadi outputnya akan menampilkan nama ini, nama-nama objek yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Jadi latihan kedua ini yaitu void yang menggunakan metode tanpa return value. Jadi pada latihan ini kita akan belajar bagaimana membuat metode tanpa return value menggunakan void. Jadi metode ini hanya menjalankan instruksi tanpa mengembalikan hasil. Jadi yang pertama itu kita buat dulu kerangka dasar program C Sharp-nya. Seperti tadi, kita ketik dulu using system. Lanjut next. Jangan lupa. Kita dulu. Oke. Lalu kelas program bawahnya bikin kurung awal. Nah, gini. Lalu static void main static void main, lalu string tutup kurung kotak ini, lalu args. Nah gini. Nah, kita sudah membuat kerangka dasar program C# yang akan kita buat. Jadi, using system itu sama seperti tadi untuk mengakses fungsi bawaan C#. Lalu kelas program, ini adalah kelas utama yang untuk program kita. Lalu static void main string, itu metode utama tempat program kita akan dimulai. Selanjutnya, kita akan menambahkan metode print message. Jadi, kita akan buat metode print message yang akan mencetak pesan ke layar. Jadi, kita akan menambahkan kode ini di dalam kelas program. Dalam sini lalu print message dapat, lalu ini terus console masalah. Terus kita buat ini dulu, kita buat ini bawahnya saja dulu deh. Saya ulang, kita bukan bikin di bawahnya saja. Jadi kita akan membuat metode print message. Kita bikin static dulu, void terus
string ini tidak ada punya, saya lupa. Ini aja. Ini. Oh, ini bukan void main tapi print message. Nah, gini. Dalam ketik di dalamnya console write line, kayak gitu, write line, lalu dalam kurung ini adalah contoh penggunaan. Contoh penggunaan void. Contoh penggunaan void tanpa return value. Nah, ini. Jangan lupa titik 2 koma. Nah, jadi static void print message itu gunanya atau sebuah metode yang gunanya untuk agar metode ini tidak mengembalikan nilai ke void atau tidak mengembalikan nilai void. Lalu console write line gunanya untuk menampilkan teks ke layar. Selanjutnya kita akan memanggil metode print message di main. Tinggal ketik di sini print message dalam kurung, lalu titik kurung, lalu console dot read key. Kecil di sini, salah huruf kecil, sensitif soalnya ini. Nah, jadi kodenya kayak gini. Jadi kode print message itu gunanya untuk menjalankan metode print message. Lalu console read key gunanya agar program tidak langsung tertutup setelah dijalankan, kayak tadi. Jadi kode lengkapnya itu kayak gini. Kita akan jalankan. Nah, outputnya sudah tampil tapi belum tampil di OBS saya. Tunggu saya tampilkan dulu. Nah, ini. Jadi ini adalah output dari kode tadi. Sudah berhasil dan tidak error. Jadi kesimpulannya itu dari latihan kedua ini, metode void itu tidak akan mengembalikan nilai dan hanya menjalankan tugas tertentu. Jadi outputnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke latihan ketiga, yaitu return value dengan menggunakan metode dengan nilai balik. Kita hapus saja skor ini. Oh tidak, saya hanya akan menggunakan beberapa. Hapus ini. Hapus ini juga. Oke, ini saja dulu. Oke. Jadi ini adalah struktur dasar yang akan kita gunakan sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan membuat metode add number.
Jadi kita akan membuat metode add number yang menerima dua angka, menjumlahkannya, lalu mengembalikan hasilnya. Jadi tambahkan kode seperti ini dalam kelas program. Static void. Static integer lalu add numbers double integer a, integer b, tutup kurung. Kita di sini bikin kurung awal lagi. Harus tidak tutup kurungnya, lupa. Ya, kita ketik integer sum, lalu sama dengan a ditambah b, tutup kurung, tutup titik 2, koma, lalu return sum. Oke, ini sudah terjadi ya. Jadi static in add number itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengembalikan nilai bertipe integer. Lalu integer sum a plus b yaitu menghitung penjumlahan dua angka yaitu a dan b. Lalu return sum mengembalikan hasilnya. Lanjut ke langkah ketiga, memanggil metode atau metode add numbers dari main. Ya gitu. Jangan memanggil metode add numbers dari main. Jadi kodenya kayak gini, kita bikin di dalam sini integer result lalu sama dengan add number. Nah gini numbers, oke, lalu 5,3. Nah gini, lalu console dot write line itu hasil dari hasil penjumlahan aja deh, penjumlahan sama dengan tambah kayak tadi result lalu di bawahnya kita tambah console read key. Nah, gitu sih. Ini tipe ya. Situ masih merah di right line, apa yang salah ya? Coba kita lihat dulu. Ada yang salah kayaknya.
Ini salah. Ini A plus B salah, ada yang salah lagi. Astaga, salah plus. Nah, ini dia. Maaf, ini agak bermasalah tombol shiftnya, jadi kadang tambah saya lupain karena memang kode program C# ini sangat sensitif ya. Oke, kita jalankan dan berhasil. Tampilkan outputnya dulu. Itu ya, ini outputnya. Hasil penjumlahan 8 karena A tadi isinya 5 lalu ditambah 3 yaitu B, jadi hasilnya 8. Udah berhasil program. Oke, gitu. Jadi tadi itu dari add number 5,3 itu gunanya untuk panggil metode add numbers dan simpan hasil di result. Lalu console write line hasil penjumlahan ditambah result. Nah, jadi itu console write line gunanya untuk mencetak hasil ke layar. Jadi hasil akhirnya kayak tadi, hasil penjumlahan 8. Jadi kesimpulan dari latihan ketiga ini, metode dengan return mengembalikan hasil yang bisa disimpan dalam variabel dan digunakan kembali. Di dalam C#, ketika kita membuat sebuah metode, kita bisa memilih apakah metode tersebut akan mengembalikan nilai atau hanya menjalankan perintah tanpa memberikan hasil kembali. Jadi bedanya itu metode dengan void. Jika sebuah metode menggunakan void, itu berarti metode tersebut tidak akan mengembalikan nilai apapun. Metode ini hanya berfungsi untuk menjalankan tugas tertentu, misalnya mencetak teks ke layar atau menampilkan pesan. Setelah tugasnya selesai, program langsung melanjutkan ke perintah berikutnya. Contohnya, pada metode print message yang kita buat sebelumnya, metode ini hanya menampilkan teks tanpa mengembalikan data apapun. Nah, selanjutnya ketika metode ini dipanggil dalam main, hasilnya hanya berupa teks yang muncul di dalam layar, tanpa ada nilai yang bisa disimpan atau digunakan lebih lanjut. Nah, sedangkan metode dengan selanjutnya metode dengan return. Nah, bedanya apa? Sebaliknya, jika sebuah metode menggunakan return, maka metode tersebut akan mengembalikan sebuah nilai setelah melakukan proses tertentu. Nilai ini bisa berupa angka, teks, atau tipe data lainnya. Misalnya pada metode add numbers, metode ini menerima 2 angka, menjumlahkannya, lalu mengembalikan hasilnya. Jadi saat metode ini dipanggil dalam main, hasilnya akan disimpan dalam sebuah variabel dan digunakan kembali seperti integer result add number 5,3 atau console write line hasil penjumlahan tambah result. Nah, di situ metode add numbers mengembalikan nilai yang bisa digunakan untuk perhitungan atau proses lainnya. Jadi apa kesimpulannya? Jika kita hanya ingin menjalankan sebuah tugas tanpa perlu mengembalikan hasil, kita bisa menggunakan void. Jika kita ingin mengembalikan hasil dari proses yang dilakukan oleh metode, kita harus menggunakan return agar hasilnya bisa disimpan dan digunakan kembali. Lalu, metode dengan return lebih fleksibel. Kenapa? Karena memungkinkan data yang dihasilkan digunakan di bagian lain di program. Sedangkan void hanya menjalankan perintah tanpa memberikan nilai kembali. Mungkin itu saja dari latihan 1, 2, dan 3. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.